Apa nih keunikannya bambu kita gitu ya, di antara sekian jenis tanaman yang ada di Indonesia? Bambu itu kalau kita bisa bilang adalah jenis tanaman seperti kelapa yang dari ujung sampai ke pangkal itu bisa dimanfaatkan. Papua itu sama, jalan berapa kilometer pasti ketemu jenis bambu baru. Dan kita nggak tahu itu apa. Kalau di lingkungan dan kehutanan itu biasanya itu ada spesies-spesies yang dinyatakan ini dalam nyaris punah gitu ya. Endanger. Kalau di bambu ini di mana itu? Apakah aman-aman saja? Kita bisa melakukan penelitian dengan referensi mungkin yang sudah ada. Kita nggak bisa sendiri. Ini perlu dukungan teman-teman LSM, teman-teman di universitas dan perguruan tinggi dan juga masyarakat. Selamat siang. Halo, Sobat Iklim di seluruh penjuru Indonesia. Selamat datang di podcast diskusi Pojok Iklim di siang ini. Perkenalkan, saya sebagai host, nama saya adalah Nur Adi Wardoyo, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian LHK. Podcast yang ini, topiknya adalah keunikan peran bambu untuk aksi iklim. Ya. Masyarakat Indonesia sudah mengenal bambu dari sejak kecil, ya. Tetapi siang ini kita ajak untuk lebih mengenal mengenai bambu dan terutama mengenai aksi iklim yang berkaitan dengan bambu. Apa yang perlu kita lakukan bersama? Topik yang menarik sekali. Mari kita ikuti podcast ini sampai dengan selesai. Ya. Untuk yang pertama, kita simak pengantar untuk podcast yang akan disampaikan oleh Bapak Sarwono Kusuma Atmaja, Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim. Bapak Sarwono, kami persilakan. Selamat siang semua. Terima kasih atas kehadirannya, baik para pembicara maupun teman-teman dari Sekretariat DPPPI yang mengorganisir pertemuan-pertemuan kita tiap hari Rebo, dan juga selamat menyaksikan dan berpartisipasi kelak dalam diskusi kepada para hadirin semua. Kali ini kita akan membahas masalah tanaman bambu yang tersebar secara merata dan tumbuh baik di wilayah beriklim tropis dan juga subtropis di seluruh dunia, khususnya di benua Asia, benua Afrika, dan benua Amerika. Indonesia mempunyai tempat yang unik dalam perbambuan ini karena terdapat lebih dari 1.500 spesies bambu yang terangkum dalam 90 famili tumbuhan. Dan secara umum, tanaman bambu memiliki bentuk dan ukuran yang sangat berbeda, dari yang berukuran batang kecil sehingga yang berukuran tinggi mencapai 30 meter. Dan uniknya bagi Indonesia, kita adalah rumah bagi jenis yang paling umum di antara komunitas bambu ini, yaitu bambu tropis, yang cenderung memiliki batang yang lebih tebal daripada bambu lain, dengan batang yang lebih ramping dan akar yang menyebar. Indonesia mempunyai kurang lebih 176 spesies bambu atau 10% dari keseluruhan spesies bambu di dunia. Dan di antara bambu yang berkembang di Indonesia, sekitar 50% di antaranya dapat digolongkan sebagai tumbuhan endemik. Dan oleh karena itu, bambu telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai tanaman hias, kerajinan tangan, perkakas, furniture, bahkan musik ya, dan terutama di kawasan pedesaan. Sementara itu di kawasan perkotaan, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dipandang memiliki kebutuhan akan sandang, pangan, dan perlindungan yang juga meluas. Ya.
tidak seperti yang kita bayangkan dulu begitu. Nah, sehingga boleh dikatakan dengan berkembangnya zaman terdapat juga perkembangan dari peran perbambuan itu, sehingga kemudian daya gunanya itu akan selalu meluas dari waktu ke waktu. Jadi kita perlu meningkatkan pemahaman mengenai bambu untuk mengetahui bagaimana kontribusi bambu dalam pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Sehingga pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti diskusi panel Pojok Iklim dengan tema keunikan peran bambu untuk aksi iklim. Nah, juga sekaligus saya juga ingin mengingatkan bahwa pada zaman saya jadi Menteri Lingkungan Hidup, kita menjadi tuan rumah dari Kongres Bambu Internasional ke-4 di Bali, dan sebagai tindak lanjut dari konferensi internasional itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah menyusun semacam naskah tentang pengembangan strategis bambu ya, yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dan nanti saya kira salah satu pembicara akan mengemukakan bahwa dokumen itu perlu diperbaharui karena zaman sudah berubah banyak, dan dokumen yang disusun tahun 95 itu ya, itu sudah lama sekali, sudah waktunya untuk ditinjau kembali dan diperkaya isinya. Nah, kita ada beberapa narasumber yang kompeten pada hari ini, yaitu ini kawan lama saya, Bu Desi Ekawati, Sarjana Kehutanan, Master of Science, analis kerjasama teknis standarisasi pada Pusat Standarisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim di KLHK. Ada Monica Tanuhandaru, Direktur Eksekutif dari Yayasan Bambu Lestari, dan juga kemudian menjadi tuan rumah bagi acara ini adalah Insinyur Nur Adi Wardoyo, Master of Science, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan dengan demikian saya mengharapkan acara ini mempunyai kontribusi terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran publik mengenai peran bambu untuk atasi iklim dalam rangka mendukung pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Nah, begitu dari saya. Terima kasih banyak. Selamat berdiskusi dan selamat menyimak. Mudah-mudahan dari acara ini banyak juga masukan-masukan yang kita terima untuk penyempurnaan kebijakan termasuk dalam bidang perbambuan ini. Terima kasih. Sobat Iklim, mari kita menyapa dua narasumber kita ya, Kak Desi Ekawati dan Kak Monica Tanuhandaru. Selamat siang, Kak Desi, Kak Monica. Ya, kita perkenalkan ya siapa narasumber kita pada siang ini. Yang pertama adalah Kak Desi Ekawati, analis kerjasama teknik standarisasi dari Pusat Standarisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Kementerian LHK. Narasumber kita yang kedua, Kak Monica Tanuhandaru, Eksekutif Director Yayasan Bambu Lestari. Oke, kita mulai ya dengan Kak Desi Ekawati. Ini tentang bambu ya, Kak Desi. Bambu ini apa sih bedanya, khasnya gitu ya, dibanding sekian jenis tanaman di seluruh Indonesia ini? Apa nih uniknya bambu kita? Gimana Kak Desi? Silakan. Iya. Terima kasih Pak Adi, selamat siang Sobat Iklim semua yang mengikuti acara Pojok Iklim pada kali ini. Mungkin bukan pertama kali juga kita berbicara tentang bambu di sini, tapi untuk teman-teman yang baru bergabung atau yang baru mendengarkan, sebenarnya tadi pertanyaan Pak Adi, apa sih bambu, kenapa kita membicarakan bambu, dan keterkaitannya dengan perubahan iklim. Jadi bambu itu sebenarnya keluarga rumput Pak Adi. Kalau secara umum itu sering kali orang bilang it's a giant grass atau rumput raksasa.
Karena bentuknya sendiri kan teman-teman juga bisa lihat, dia seperti berumpun dan seperti rumput. Dan kalau kita di kehutanan, istilahnya bambu itu termasuk ke dalam hasil hutan bukan kayu atau HHBK, non timber forest product, Pak Adi. Begitu mungkin sekilasnya. Iya Kak Desi. Jadi ini spesial gitu ya. Iya. Baik. Ini manfaat bambu bagi kehidupan manusia ini apa aja Kak Desi? Yang saya kenal waktu kecil itu kurungan bambu, tusuk sate gitu ya. Kemudian daun bambu untuk bungkus kue gitu ya. Untuk dinding rumah ya Pak Adi. Gitu ya. Kalau sekarang jadi apa aja itu pemanfaatannya Kak Desi? Benar sekali. Jadi bambu itu kalau kita bisa bilang adalah jenis tanaman seperti kelapa yang dari ujung sampai ke pangkal itu bisa dimanfaatkan, Pak Adi. Jadi kalau dulu tadi yang disampaikan oleh Pak Adi benar, itu secara tradisional kita memanfaatkan bambu untuk kehidupan sehari-hari, khususnya untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan. Tapi dengan seiring adanya inovasi, kemudian kemajuan teknologi, bambu bisa kita olah menjadi berbagai macam produk. Kalau teman-teman bisa lihat tisu, sekarang di supermarket sudah banyak yang jual tisu dari bambu. Kemudian juga ada seperti diubah produk menjadi seperti kayu. Kalau teman-teman ke toko besar yang dari franchise dari Eropa itu, teman-teman bisa melihat banyak perabotan yang terbuat dari bambu. Itu adalah contoh-contoh pemanfaatan bambu yang modern, Pak Adi. Atau yang simpel, sekarang sedotan plastik sudah mulai dikurangi penggunaannya. Teman-teman bisa menggunakan batang bambu untuk sedotannya. Gitu Pak Adi. Jadi never ending pemanfaatannya, jadi makin bertambah justru. Oke Kak Desi, jadi menarik ya, sekarang udah pakai sentuhan teknologi ya Kak Desi gitu ya. Jadi tampaknya ini potensinya masih besar sekali. Kemudian bambu ini berperan dalam kelestarian lingkungan gitu ya Kak Desi. Iya. Gimana tuh Kak Desi sebetulnya? Iya, Apa saja manfaatnya untuk lingkungan? Iya benar, kalau misalnya kita bicara tentang aspek kelestarian ya Pak Adi, 3 pilar yang tidak bisa kita lupakan, yaitu sosial budaya, dan itu sudah jelas, masyarakat kita punya bonding ikatan yang kuat dengan bambu. Kemudian masalah ekonomi itu sudah tadi tidak diragukan dengan berbagai macam produk, dan juga baik yang produk langsung terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan yang ketiga adalah aspek ekologisnya untuk lingkungan. Kita bisa melihat bahwa bambu itu karena tadi family rumput, dia bisa tumbuh di mana saja. Walaupun ada beberapa jenis bambu yang memerlukan tempat khusus tumbuh yang supaya dia akan tumbuh baik. Tapi pada umumnya dia karena rumput, dia bisa tumbuh di mana saja. Dan itu bisa menjadi solusi tadi untuk ke lingkungan, lahan-lahan terdegradasi dan sebagainya. Begitu Pak Adi. Oke Kak Desi. Kalau saya sih melihatnya rumpun bambu itu selalu bayangan saya itu adalah teduh gitu ya. Yang pertama tuh teduh gitu ya. Terus kemudian juga banyak air begitu ya. Iya. Kemudian udaranya segar gitu ya. Mungkin itu bagi masyarakat umum mengenalnya begitu ya. Bambu itu selalu diingat itu adalah teduh gitu ya. Kemudian ada air dan juga udaranya segar, tetapi banyak sekali manfaat-manfaat untuk lingkungan. Baik, ini Kak Monika nih. Nah, terus kalau manfaat bambu ini banyak ya, bagaimana nih pengembangannya oleh masyarakat selama ini? Apakah hanya dibiarkan di pojokan kebun, di tepi sungai begitu aja, atau gimana bisa diusahakan, dibudidayakan? Gimana nih Kak Monika? Ya, terima kasih Sobat Iklim, Pak Adi yang baik, Pak Sarmono. Barangkali masyarakat sudah menggunakan bambu dari ratusan atau ribuan tahun. Itu sudah menjadi sandang, pangan, papan, bahkan craft. Craft itu berarti alat. Sebelum masuknya bahan-bahan baku industri seperti besi, gelas, plastik, kaca, mereka menggunakan serat alam dan bahan bersumber dari alam. Itu jangan pernah kita lupakan. Nah, sementara di negara maju, mereka kembali mencari sumber alam tadi, nature-based solution. Kita
masih cukup belum kembali. Jadi mereka sudah mau berbelok kembali ke solusi alam, kita masih mau bangun industri. Nah, memperbanyak pabrik plastik juga. Nah, terus kembali bahwa saat ini masyarakat sudah memahami ini dan mulailah terjadi pemanfaatan, tapi sangat terbatas. Mulai banyak. Jadi UKM bambu itu mulai banyak. Ya, mereka mengembangkan pelatihannya sendiri dan juga barangkali ada kesadaran dari pemerintah dan pemerintah daerah. Sebagian pemerintah daerah mulai mendukung pemanfaatan dari bambu ini. Saya kira apa yang dilakukan, yang kami lakukan ya, pengembangan dari bambu ini memang harusnya punya solusi di tingkat hulu, di tingkat tengah, dan hilir. Nah, hilirisasi dari bambu ini juga menjadi sesuatu yang penting ya. Hilirisasi ini berarti nanti bagaimana bambu ini akan digunakan, karena di tingkat hulu barangkali nanti KLHK dengan pemerintah daerah melalui program seperti Volu Netsing 2030 akan banyak mendapatkan manfaatnya dengan pengembangan bambu agroforestry. Kenapa kami tambahkan kalimat agroforestry itu? Karena memang bambu ini bukan monokultur. Di ratusan tahun yang lalu bambu itu sebagai bagian dari kebun, dari ladang, dari bagian dari hutan ya. Nah, saya ingin juga menjelaskan ya, kalau Sobat Iklim paham ya, misalnya desa-desa masyarakat adat ya, yang biasanya mereka tinggal komunal itu punya cadangan bambu. Jadi ini desanya dikelilingi oleh hutan, termasuk di situ adalah tanaman bambu yang sebetulnya mereka akan gunakan itu sebagai pemenuhan kebutuhan mereka. Apakah memperbaiki rumah, membuat alat, membuat busur panah, membuat pisau, membuat mengambil makanan, memperbaiki rumah, membuat pagar, membuat jembatan. Nah, itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nah, karena seringnya kita lihat, maka kita sendiri juga tidak menghargai itu. Kita ingin mengganti jembatan yang keren dari bambu di Kampung Baduy. Kita berpikir nanti bangun pakai semen, pakai besi, itu yang pada kenyataannya yang berkembang pemikiran itu. Jadi kita harus juga melihat kearifan lokal yang sudah dilakukan beratus-ratus tahun jauh sebelum industrialisasi bahan bangunan maupun bahan baku ya. Saya kira itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Monika. Kemudian ada Yayasan Bambu Lestari ya Kak Monika. Coba nih diceritakan ini bagaimana Yayasan Bambu Lestari ini memasyarakatkan program pengembangan bambu. Nah, gimana nih dengan masyarakatnya atau dengan pemanfaatnya atau gimana nih Kak Monika? Nah, kami punya slogan bambu untuk rakyat, bahwa bambu itu adalah milik rakyat. Nggak ada perkebunan bambu milik perusahaan, biasanya milik rakyat. Yang kedua, bambu ini yang kita kembangkan adalah gerakan ketahanan desa, di mana kita tahu bahwa Indonesia rawan bencana, dan bukan hanya bencana gempa, banjir, longsor, tapi juga bencana iklim. Kesaksian kami di NTT pada saat ada badai Seroja, desa-desa yang dikelilingi oleh hutan bambu itu relatif kampung rumah-rumahnya aman, meskipun bambunya hancur. Jadi angin puting beliung, siklon Seroja, barangkali siklon pertama di Indonesia yang lahir di Indonesia, di NTT. Kampung-kampung yang dilingkari oleh hutan bambu itu relatif aman, meskipun bambunya mungkin patah, tumbang, atau bahkan hancur. Ya. Jadi kita Yayasan Bambu Lestari ini mendorong semua mitranya. Mitra kami itu tidak hanya masyarakat, rakyat, tapi juga pemerintah daerah, pemerintah desa, kepala desa, bupati, kabupaten,
gubernur Hmm. dan seluruh jajaran provinsi seperti DPRD dan sebagainya, kita menggerakkan kembali ketahanan masyarakat dan ketahanan desa. Karena pengalaman kami dengan Cianjur, pertama mereka semua bangunan yang terdiri dari semen dan batu dan besi itu hancur. Yang tidak hancur di Cianjur itu adalah bangunan kayu dan bambu. Nah, namun itu pun masih belum bisa dimengerti oleh masyarakat bahwa saya tetap mau bangunan semen nih. Jadi memang ada satu tantangan bahwa kita harus membangun kesadaran. Nah, PUPR sudah memulai diskusi dan sudah memikirkan untuk menggunakan bambu dan solusi alam itu menjadi bagian dari standar bangunan perumahan rakyat. Ini kita sedang diskusi dengan PUPR. Ya. Saya kira itu akan bagus sekali. Khususnya mungkin barangkali wilayah-wilayah yang rawan bencana. Nah, yang kita inginkan adalah setiap desa memiliki cadangan bambu ya untuk konsumsi mereka sendiri, untuk value chain dan supply chain apabila itu dikembangkan sebagai industri desa ya. Tapi juga ada unsur agroforestry-nya. Jadi desa itu punya ketahanan pangan. Ini kaitannya nanti barangkali dengan proklim ya. Kita ingin suatu desa. Indonesia ini unik ya. Kalau terjadi bencana kadang-kadang kalau suasana, situasi dan jarak itu sulit, aksesibilitas kadang-kadang bantuan itu baru datang 3 hari Pak. Itu kalau bencana ya. Jadi kami mendorong 74.000 desa di Indonesia yang terutama untuk yang lokasi-lokasi yang sulit dijangkau itu untuk menanam bambu dengan pola wanatani dengan pangan yang tentunya pangan yang biasa mereka tanam itu. Jadi memang kita harus membuat satu peta ya. Memang Yayasan Bambu sedang menyiapkan one map ya, satu peta bambu agroforestry yang melihat satu jenis bambu di seluruh Indonesia, kekayaan bambu termasuk terutama yang bambu yang endemik yang tidak ada di negara lain, itu adalah salah satu kekayaan biodiversity kita. Nah, Yayasan Bambu satu mengadvokasi gerakan desa bambu agroforestry yang dimana nanti itu jika dirasakan bahwa ada suatu proses yang sangat titik kritis yaitu membangun sebuah industri apakah itu industri arang, apakah itu industri pellet, apakah itu kebutuhan biomasa, apakah itu kebutuhan pembangunan bambu timber atau bambu laminasi, itu ada supply-nya. Itu pengetahuan. Jadi yang dilakukan Yayasan Bambu ini juga mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan saya terima kasih terhadap Pojok Iklim ya, jadi Sobat Iklim yang kira-kira diberikan kesempatan untuk menyebarluaskan pengetahuan bambu ini. Masih banyak riset-riset yang kita perlu lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu membuka pandangan kita gitu ya. Betapa relevannya dan sangat relevan dan semakin relevannya peran bambu di dalam perlindungan lingkungan dan juga untuk pembangunan dan juga untuk ketahanan ya di tingkat masyarakat gitu ya. Nah, sampai ke situ pemahamannya begitu ya. Apakah semua stakeholder kita itu sudah belajar sampai ke situ apa belum nih Kak Monika gitu ya? Kendalanya apa sih sebetulnya? Kalau ini diceritakan di sekolah-sekolah begitu ya? Kalau ini diceritakan ke para bupati begitu ya, wali kota begitu, respon mereka gimana nih Kak Monika? Bisa ada contoh-contohnya gitu, dialog dari situ gimana? Terima kasih Pak Adi. Jadi Sobat Iklim ya, jadi yang kita temui yaitu banyak cerita, misalnya kalau untuk rumah mereka nggak mau bangun rumah karena itu dianggap miskin ya. Kalau semacam bantuan untuk pembangunan perumahan rakyat juga nggak mau karena itu dianggap murah. Yang kalau aset juga tidak bisa dinilai sebagai, tidak bisa dimonetasi. Kalau mengajukan pinjaman bank juga nggak bisa kalau untuk bangun rumah bambu. Ini juga kebijakan perbankan gitu ya, divaluasinya sulit.
Itu. Jadi ini dari sisi valuasi dulu ya. Yang kedua barangkali juga soal perspektif dan dibutuhkan perspektif dan pencerahan. Nah, ini juga salah satu kalau sudah lihat ada gedung 4 lantai, kos-kosan dengan 59 kamar dibangun dari bambu, baru mereka kaget, ternyata bisa. Itu. Nah, ini juga barangkali kita masih perlu showcase cerita-cerita yang baik tentang bambu sebagai solusi alam ya untuk pembangunan. Nah, kalau dari kami mungkin karena NTT yang sudah memulai duluan, memang ada perlu dibutuhkan dukungan pembuat kebijakan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, yang turun sampai ke tingkat desa. Yang perwujudannya itu sampai kepada perencanaan, anggaran, dan juga dukungan lintas sektor. Tidak bisa satu sektor LHK, masih membutuhkan PMD, membutuhkan dinas koperasi UKM, membutuhkan dinas pertanian dan seterusnya. Saya kira tantangan tersendiri bukan di bambunya. Tantangan sendiri itu adalah di tata kelola. Mungkin nanti Ibu Desi bisa menjelaskan tantangan di tata kelola. Saya kira setiap kegiatan yang baik, inisiatif yang baik, itu tantangannya adalah di lintas sektor, di tata kelola pemerintahannya. Berikutnya adalah tentunya terbatasnya pengetahuan. Ya, saya ingat saya bicara dengan kawan yang IPB, dia mengatakan, saya ini nggak tahu soal bambu, karena memang nggak dipelajari di sekolah. Nah, itu. Jadi di Fakultas Kehutanan itu tidak mempelajari bambu sama sekali. Jadi saya ingat waktu bicara dengan Presiden, saya bilang, Bapak, mohon maaf, saya bilang, perguruan tinggi yang terkenal di seluruh dunia itu sudah memasukkan bambu sebagai salah satu fokus untuk pengembangan mereka. Terus saya sebutkan beberapa, misalnya MIT, Yale, Cambridge dan sebagainya. Terus beberapa universitas terkenal di Jerman itu punya studi khusus tentang bambu. Nah, kita agak tertinggal. Mungkin barangkali itu juga menggugah Presiden untuk memikirkan. Nah, negara-negara yang tidak punya bambu pun sekarang sudah mulai menanam. Portugal, Spanyol, Florida, Itali, Yunani. Jadi kita juga akhirnya tertinggal. Nah, sekarang negara-negara yang di Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang seperti Ekuador gitu misalnya memasukkan bambu sebagai kebijakan perumahan rakyat tahun 2013. Jadi mereka mewajibkan bambu sebagai bangunan untuk perumahan rakyat. Nah, itu kemajuannya pesat sekali. Jadi memang contoh-contoh negara lain, misalnya Filipina mewajibkan sekolah itu dibangun dengan bambu, gitu. Nah, kemajuannya pesat sekali. Nah, Vietnam juga kemajuannya pesat sekali. Nah, kita harus punya affirmative action semacam itu. Terima kasih, Pak. Wah, terima kasih. Ini tantangan benar-benar ini ya, Kak Monika ya. Jadi dari yang bambu yang ada di tepi sungai gitu ya, kalau kita lihat itu kan ya, sering kan yang kita kenal itu di tepi sungai gitu ya, bambu gitu ya. Kalau bambu itu dibiarkan tumbuh begitu saja, ya sudah, memang dia melaksanakan tugasnya ya. Bambu memang tumbuh terus gitu kan ya, tumbuh cepat, beranak pinak dan lain-lain. Kalau nggak dimanfaatkan ya berlalu begitu saja potensinya gitu ya. Padahal itu menyimpan potensi yang luar biasa. Nah, antara gerakan untuk kita kembangkan lagi ya dari diskusi ini, apakah yang sekarang diperlukan ini adalah di sisi memperbanyak penanaman bambunya, ataukah justru kita perlu mengejar dari sisi pemanfaatannya dulu deh, gitu kan ya, didorong terus ya. Nah, strateginya gimana itu di antara dua itu? Yang mana? Saya mungkin ingin menjelaskan sedikit cerita diskusi saya dengan Pak Menteri BUMN ya. Monik, ini bambunya ada nggak kalau saya pakai untuk pembangunan para semua BUMN? Sampai ke interior kereta api. Ada, Pak. Katanya. Pasti nggak cukup, katanya. Jadi waktu membangun rencana pembangunan jalan tol Semarang Demak,
itu butuh 9 juta lonjor. Ya nggak ada, Oh, nggak ada. Di Jawa nggak ada. Itu. Nah, ayo sudah kita tanam di hulu, ini harus banyak. Nah, jumlah bambu yang banyak ini tidak sebanyak yang kita bayangkan. Karena dia adalah tanaman pelengkap kan itu. Sehingga kalau kita bicara misalnya IKN, untuk pembangunan seluruh IKN perlu 600-700 ribu hektar untuk bisa membangun semua bangunan dengan bambu mass timber ya. Tapi bisa. bisa. Itu bisa. Indonesia bisa melakukannya. Karena lahan kritisnya juga banyak gitu. Tinggal nanti dalam upaya bersama gitu ya, lintas sektor, tugasnya BUMN apa, tugasnya bagian dari KLHK apa, tugas pemerintah daerah apa, tugas sektor swasta apa, tugas perguruan tinggi apa, tugas Kementerian Perindustrian apa, itu semua bisa di otoritas IKN apa. Ini contoh Pak ya gitu. Jadi kalau pemanfaatan sudah cukup banyak. Nah, kecuali di daerah-daerah seperti di Jawa yang sudah mulai kekurangan bahan bambu. Gitu. Jadi UMKM banyak sekali di Jawa. Kenapa? Karena manusianya terampil ya untuk mendapatkan skill pekerja dengan keterampilan itu mudah. Akses untuk pelabuhan, transportasi mudah. Tapi maaf ya, bahan bakunya nggak ada. Gitu. Jadi ini juga perlu satu pembagian pemetaan yang sangat strategis ya. Bagaimana melihat kami sendiri misalnya melihat NTT di Ngada banyak, ada 900.000 rumpun, tapi nggak ada jalan dan nggak ada pelabuhan. Gitu. Di sepanjang 6 kabupaten di Flores itu banyak sekali, tapi tidak ada pelabuhan yang efektif ya. Kalau pelabuhan banyak, tapi kapal lewat belum tentu. Gitu. Nah, ini juga harus dipikirkan. Jadi bukan hanya urusan Yayasan Bambu Lestari dan pemerintah daerah, tapi juga urusan pemerintah pusat. Bagaimana ini sebagai sesuatu yang strategis. Kalimantan punya potensi, tapi bagaimana nanti pemerintah pusat makanya nanti barangkali Ibu Desi bisa menjelaskan bagaimana keinginan kami untuk strategi nasional bambu industri rakyat berbasis desa itu bisa terwujud. Nah, itu salah satu bagian dari kami berharap dari KLHK dan juga kementerian dan lembaga lintas sektor maupun pemerintah daerah. Terima kasih. Ya, silakan Kak Desi, gimana nih? Terima kasih. Seru nih gitu ya. Jadi sebelum masuk ke yang tadi PR besar yang disampaikan oleh Bu Mon, sebenarnya PR besar yang utama tadi adalah seperti yang disampaikan, kita belum punya data terkait potensi bambu, Pak Adi, yang ada di Indonesia. Dan tadi yang Pak Adi sampaikan secara nature, bambu itu karena kita berbeda, mungkin teman-teman pernah melihat kalau yang pernah ke Jepang atau pernah ke Cina, bambu kita beda dengan bambu yang ada di Jepang atau di Cina. Kalau bambu yang di Jepang atau Cina, tumbuhnya kan satu-satu tuh seperti pohon. Kalau pernah nonton film silat Cina tuh ada yang Crouching Tiger, dia berantem di atas rumpun bambu, itu satu-satu. Dan bambu kita tuh umumnya adalah bambu clamping atau bambu berumpun. Jadi tadi Pak, kalaupun di tepi sungai, sebaiknya ada pemeliharaan. Ada dijarangkan. Tadi yang disampaikan oleh Bu Mon, bahwa masyarakat itu sudah tahu kok bahwa bambu itu mereka harus manfaatkan. Makanya mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Itu yang dari sisi pemanfaatannya. Karena memang kita bambunya berumpun, harus dijarangi supaya ada space untuk rebungnya tumbuh lagi. Kalau bambu Cina, dia tumbuh satu-satu, atau bambu Jepang dia tumbuh satu-satu. Dia akan lari sendiri mencari jalan. Jadi itu tadi kalau memang terkait dengan pemanfaatan, apa yang sudah kita lakukan misalnya ditanam atau bambu yang sudah ada, itu memang sebaiknya kita manfaatkan, tapi dengan sistem yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Misalnya kita ambil bambu yang sudah tua, bukan bambu yang di luar, yang bambu masih anakan. Nah, itu yang sebaiknya. Atau beda tadi kalau untuk rebung. Nah, itu memang khusus rebungnya tapi tidak semuanya diambil. Seperti itu Pak Adi. Nanti kalau untuk yang para pihak di diskusi yang berikutnya dicoba kayaknya akan dulu di situ ya. Ini lebih seru di situ ya. Sobat Iklim, kita tahan dulu diskusinya di situ ya. Kita akan nambah satu lagi faktor, yaitu apa nih kaitannya dengan
perubahan iklim gitu ya. Tambah seru lagi ini ceritanya. Oke, kita lanjutkan. Kita kakak kami anak hai bakang baik kami bela betul kami pelak kasu memang tahu kok rumah kami kanango tahu kami kelesa. Aktor kata dakte baik kami rumah ka ibu rumah ka ada biasa ngo tahu kami kelesa dia tahu. Saat teraba ko anak petujana sama bila saat teraba anak sao temude. Kasih minum, kasih makan, kasih mandi, kasih sayang. Anakan bambu kalau mati serasa aduh sebenarnya anakan bambu ni rugi sekali. Mama kami mula betul, ja kukerana betul, daga sasiana, karena ini sirap besne thaba, ne nani, sepeda anak betul tebu temu deh. Jatuh magana, anak betul jatuh tebu deh, sangat bila anak sao, sangat bila satu peluang anak sao temu deh. Bulan betul sana, sao nge maga, alu nekte sao nge Hangoro pa bungirwa nge mere masel mai nge sa di masel mai ko bolo nge pa betu mas masa. Baik, dengan topik perubahan iklim nih ya, topik yang besar sekali. Ada apa nih dengan bambu gitu ya? Kak Desi, gimana nih dengan adanya topik perubahan iklim ini untuk bambu ini lebih menonjol lagi kah begitu ya? Untuk kita kembangkan lebih mendesak begitu? Iya. Gimana Kak Desi? Baik, terima kasih Pak Adi. Tadi seperti sudah ya di awal tadi Bu Mon, kita ngurusin bambu ini nggak bisa parsial, nggak bisa sebagian-sebagian. Nggak bisa nih kayak kami di KLHK, ngurusin hulunya aja. Ngurusin masyarakatnya saja. Tapi seperti halnya perubahan iklim sebenarnya. Perubahan iklim ini kan juga lintas sektor ya Pak Adi ya. Sobat iklim juga mungkin tahu ya, kalau saya nih bukan orang kehutanan yang suka nanam-nanam, bisa nggak saya berperan di perubahan iklim misalnya untuk mengatasi atau mengurangi mitigasi untuk perubahan iklim. Nah, sangat bisa karena memang kita bicara isu perubahan iklim ini adalah lintas sektor. Jadi semua hal itu bisa kita lakukan buat planet kita ini. Nah, seperti halnya bambu ini, tadi sudah banyak kita sampaikan bahwa memang untuk di hulu sendiri, terkait dengan misalnya tusinya di KLHK nih, kebetulan memang karena saya bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan ya Pak Adi, dalam arti memang kita bertanggung jawab di hulunya. Bagaimana tadi kita bisa menanam
Bu Mon tadi sampaikan, oh ini untuk lahan degradasi dan itu sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu yang bertugas di Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan gitu di Pedas RH. Dan disitulah bagian dari juga bagaimana kita bisa menekan atau mengendalikan perubahan iklim yang terjadi. Kemudian teman-teman Bapak dan Ibu yang di perhutanan sosial yang ngurusin masyarakatnya, itu juga sudah bagaimana masyarakat bisa beradaptasi dengan perubahan iklim dengan tadi menggunakan, kita mencoba kembali back to nature. Ini sekarang menggunakan rumah bambu itu tetap bergengsi kok, artinya tetap punya nilai gitu, bukan hanya rumah dengan bentuk semen atau batu seperti itu. Kemudian juga tadi PR kita belum punya data dan invent untuk bambu. Nah, ini Bapak Ibu yang di PKTL di inventarisasi dan hutan sudah berupaya menyediakan bagaimana kita bisa menginventarisir bambu dengan mudah, khususnya di dalam kawasan hutan ya. Kalau teman-teman di Yayasan Bambu Lestari juga sudah mulai melakukan itu dengan masyarakat, karena pada kenyataannya bambu yang sudah dimanfaatkan itu adalah bambu-bambu yang ada di lahan masyarakat atau di luar kawasan hutan. APL istilahnya di areal peruntukan lainnya. Jadi kita harus sama-sama nih gandengan tangan, baik kita yang di kehutanan yang ngurusin di hutan negara, begitu juga dengan masyarakat yang punya bambu di kebun-kebunnya, punya bambu di bukit-bukitnya. Apalagi ya Bu Mon, kalau kita di NTT, itu kalau Sobat Iklim yang pernah ke Kabupaten Ngada atau ke beberapa daerah, atau kalau di Sulawesi misalnya, di Sulawesi Selatan, kalau di Flores itu di Kabupaten Ngada, itu hampir semuanya adalah bambu. Dan masyarakat sudah terbiasa hidup dengan bambu. Tapi mungkin itu jadi karena sudah terbiasa, jadi sedikit terlupa bagaimana bisa memanfaatkan ini secara optimal. Nah itu, padahal itu adalah bagian dari upaya kita juga untuk ke perubahan iklim. Seperti itu, bagaimana kita bisa mengendalikannya, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu. Bambu itu bisa menyerap CO2, itu adalah juga bagian dari kita mengatasi emisi yang ada saat ini, seperti itu. Oke. Kak Desi, bolehkah diceritakan respon masyarakatnya apa sih tentang hal ini? Nah, begitu ditambahkan ya, oh ini untuk perubahan iklim gitu ya, responnya gimana? Ya, pertama mungkin masyarakat atau secara umum ya, mereka tidak tahu apa itu perubahan iklim. Yang mereka tahu adalah tadi yang di awal, dengan ada bambu, desa kita jadi lebih sejuk. Kemudian dengan ada bambu, ternyata banyak mata air yang terbentuk. Kemudian ada bambu, mereka bisa menjual wisata, paket wisata, jasa lingkungan. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin secara tidak langsung masyarakat tahu merasakan manfaatnya, tapi juga mereka juga mendukung perubahan iklim gitu, mendukung pengendalian perubahan iklim. Dan mereka mengambil peran di sana, walaupun kadang seperti itu ya Pak Adi, kadang masyarakat desa mungkin tidak paham sepenuhnya bagaimana, atau yang sudah bergabung di Proklim, di kampung-kampung iklim yang di Jawa Timur ya, Bu Mon bekerja sama dengan teman-teman Yayasan Bambu Lestari, ada beberapa kampung iklim yang juga sudah melibatkan bambu di dalamnya gitu. Oke. Jadi tampaknya kalau itu manfaat yang konkret, yang real bagi masyarakat, itu masyarakat bisa cerita ya, bisa melihat ya. Benar. Tetapi kalau yang hitungan karbon apa gitu ya, itu Kak Desi aja yang ngitung ya gitu ya. Iya, pusing ya gitu ya. Bu Monica, kita sedang bagaimana menghitung, karena memang itu memerlukan pendekatan atau hitungan yang sedikit akademis. Gitu. Nah, tapi kalau hitungan air, kemudian udara sejuk, itu masyarakat bisa mengukur. Bagaimana dulu tidak ada air, kemudian sedang sudah ada sumber air, seperti itu bisa. Bagi-bagi tugas ya. Iya. Biar Kak Desi dan Kak Monica nih yang bagian hitung-hitungan gitu ya, dampak hitungannya gitu ya ke perubahan iklim gitu ya. Iya, tapi masyarakat biar menikmati ya, manfaat yang real gitu ya. Informasi juga Pak Adi, ini kebetulan saya bertugas di Pusat Standarisasi Instrumen untuk Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim nih. Dan kebetulan di tahun ini kami ditugaskan oleh pimpinan Pak Kabadan dan Bu dan Kepala Pusat bahwa kita akan menyusun 3 standar nih, standar instrumen bagaimana bambu bisa berperan di konservasi tanah dan air supaya tadi mitigasi untuk bencana ekologis, longsor, kekeringan, bagaimana dia menyediakan air. Kemudian juga bagaimana kita menyusun standar dan instrumen bambu dengan penghitungan karbon dengan teman-teman di Yayasan Bambu Lestari, karena memang kita harus sama-sama. Sekarang tuh bukan zamannya kita kerja sendiri sebenarnya.
Kayaknya harga mati itu memang kita harus kolaborasi karena tadi kita harus lintas sektor. Dan yang terakhir adalah kita menyusun bagaimana, ini mungkin dengan teman-teman di PHL, kita menyusun standar pemanfaatan bambu yang lestari. Karena tadi mau nggak mau bambu harus dimanfaatkan. Tapi yang lestari seperti apa, itu jadi PR kan. Nah, ini nanti dengan teman-teman Bapak Ibu di Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, harapannya kita juga bisa menyusun. Karena teman-teman masyarakat, komunitas, itu sudah mulai menanyakan, kalau saya mau ekspor, pasti saya ditanyakan apakah punya sertifikat kelestarian. Oke. Dan sampai ini menjadi PR juga nih Pak Adi. Belum ada yang mengurus itu. Gitu. Oke. Ada teman-teman YBL kerjasama dengan FSC, tapi salah satu sertifikasi ini ya, tapi itu memang membutuhkan untuk masyarakat sepertinya agak kurang pas juga. Oke, Kak Desi, bolehkah dikasih informasi standar itu kapan siapnya, gitu ya? Harapannya tahun ini nanti Oke. kita akan menyusun bersama-sama teman-teman dari Yayasan Bambu Lestari, kemudian para praktisi juga yang memang yang akan menjadi user atau pengguna dari standar dan instrumen yang akan kita keluarkan. Karena kita nggak mau membuat standar yang justru akan memberatkan, tapi bagaimana standar dan instrumen ini bisa menjadi produk yang justru mendukung para pengguna atau teman-teman praktisi bambu yang sudah memanfaatkan bambu. Dan ini rata-rata levelnya, tingkatannya adalah pemanfaatan di level rumah tangga dan UMKM, Pak Adi. Jadi memang kita harus adjust ke sana. Oke, Kak Desi. Kak Monika, kalau dengar ini ya, gitu ya, kayaknya kita mau menggerakkan ini secara terstruktur sistemik masif, gitu ya, Betul. untuk pemanfaatan bambu, gitu ya. Betul. Nggak main-main nih, gitu ya. Gimana nih planningnya sebetulnya nih? Betulkah ke sana? Betul, Pak. Nah, Jadi yang perlu dilakukan memang ada semacam strategi nasional bambu industri rakyat berbasis desa yang bisa mengorkestrasi semua kementerian dan lembaga. oke. Yang kedua, dia multi stakeholder. Yang ketiga, dia multi sektor. Yang keempat, dia multi years. Ya, multi years itu artinya direncanakan dengan baik. Terus yang terakhir terukur, Pak ya. Iya. Tidak patchy ya. Nanti satunya, oh ya saya nanam bambu 10 hektar, sana lagi 10 hektar gitu. Dan itu diberikan seyogianya, itu didaftarkan dan diberi insentif kalau dia menanam bambu. Karena sebagai contoh, kami bekerja sama dengan CSR beberapa perusahaan di Jawa dan di Bali. Itu mereka sudah mengatakan debit air salah satu sungai terbesar itu menurun. Yang paling mudah adalah mempertahankannya dengan menanam bambu. Oh iya. Debit air di salah satu sungai di Tabanan, yang itu air yang paling banyak di Bali, itu riset 10 tahun belakangan ini ternyata menurun. Apa yang dilakukan? Itu kan nggak bisa dipahami dalam waktu, kita nggak terlalu peduli lah mau debit air turun, tapi nanti pada saat itu berdampak ke kita, oh iya ya, kenapa nggak dari dulu kita atasi? Contoh ya Pak. Jadi agar ini masif, tadi ya pertama adalah strategi nasional, yang multi stakeholder, multi year, multi sektor. Ya. Terus yang kedua, mengumpulkan semua pengetahuan yang terkait dengan bambu, pengetahuan riset dan inovasi, mengumpulkan semua kearifan lokal yang terkait dengan bambu agroforestry. Kenapa bambu itu bisa ditanam dengan tanaman A? Kenapa bambu itu bisa ditanam dengan mangga dan mangganya lebih bagus misalnya? Kenapa? Nah itu memang harus ada riset. Nah, riset itu perlu. Gitu. Terus kenapa masih banyak lagi ditemukan bambu-bambu endemik yang belum diidentifikasi? Misalnya Prof. Elizabeth Wijaya itu keliling ke Flores, ketemu 14 jenis, dia menemukan 3 jenis bambu baru. Belum ditulis dan belum diberi nama. Sedang di spesies baru. Belum ditulis dan diberi nama. Konon menurut Prof. Elizabeth Wijaya, ini jangan-jangan kalau di Taman Nasional masih banyak akan ketemu jenis bambu baru. Endemik Indonesia. Kalau Taman Nasional mungkin pasti
kemungkinan ya dilindungi dan pasti endemik. Yang contoh lain lagi misalnya Papua. Papua itu sama, jalan berapa kilometer pasti ketemu jenis bambu baru. Dan kita nggak tahu itu apa. Kalau Jawa, Sumatera mudah lah. Ada bambu di Jawa, kemungkinan di Myanmar ada, kemungkinan di Thailand ada, kemungkinan di Vietnam ada, karena mungkin ada perdagangan, ada lalu lintas zaman dulu. Tapi kalau di Papua itu pasti endemik. Nah, sekarang kita bisa merekam bahwa 10% kekayaan jenis bambu Indonesia itu ada di Indonesia. Di dunia itu ada di Indonesia 10%. What are we going to do about it? Apa yang akan kita lakukan? Kita diamkan. Nah, terus yang barangkali juga kita perlu juga melihat, ini saya memberikan contoh ya, ini botol minum ya, yang dibeli di Norway, didesain oleh orang Denmark, dibuat di Vietnam. Ya. Jadi saya juga mengatakan bahwa Vietnam masih bisa menjadi negara pertama produsen bambu di ASEAN. Indonesia yang terakhir. Nah, ini saya ingin mengatakan bagaimana nih membuat ini masif. Memang it takes an effort dari para pemimpin untuk mengatakan bahwa bambu is a serious matter. Itu Pak, terima kasih. Iya. Kalau begitu Kak Monika, tampaknya ini rencana yang besar gitu ya. Bahwa kita memahami bahwa perubahan iklim sekarang menjadi salah satu agenda utama di dunia, begitu ya. Kemudian Indonesia punya gagasan yang besar untuk pemanfaatan bambu ini, gitu ya, menjadi salah satu yang penting untuk perubahan iklim. Bagaimana ininya diplomasinya di komunitas internasional, gitu ya, maupun juga dengan yang unsur dagangnya ya, Monika, gitu ya. Karena ini kan ada unsur ekonomi, gitu ya. Pemanfaatan secara ekonomi. Bisakah itu diceritakan? Diplomasi secara politisnya di komunitas iklim maupun juga memang ini real, gitu ya. Akan ada transaksi begitu ya, secara dagang, gitu ya. Dengan para investor. Bisakah diceritakan? Ya. Terima kasih Pak Adi, Sobat Iklim. Jadi saya kira peminat bambu internasional cukup besar. Dari hulu mereka ingin carbon offsetting. Itu sudah ada 3 perusahaan Indonesia yang juga diskusi dengan kita bagaimana carbon offsetting dengan penanaman bambu. Meskipun nanti kita sedang bicarakan caranya, cara IPA ini. Kira-kira itu. Nah, kalau itu terjadi, maka akan banyak sekali jadi di sektor hulu, tengah, dan hilir itu semua bisa dimonetasi kalau bambu. Ya. Jadi contoh kami mengusulkan di Volu Netsing untuk bambu agroforestry itu di 7 provinsi, ya. Itu untuk merestorasi lahan kritis kiri kanan sungai 300.000 hektar. Ya. Itu kalau dilihat dari valuasi dari hulu, tengah, dan hilirnya, di ekonominya untuk 6 tahun itu sendiri sudah mendekati 10 triliun. Ya. Jadi seandainya Volu Netsing itu investasi, let's say investasi $20 juta, ya mungkin $25 juta, maka dalam waktu 6 tahun perputaran uangnya itu sudah mencapai 10 triliun rupiah. Nah, satu hal yang sederhana, cuma tadi itu saya bilang it takes a leader, ya visionary, yang pemimpin yang punya visi, pemimpin yang bisa mengeksekusi, ya bisa mengkoordinir lintas sektor agar ini bisa terlaksana. Kalau hulu udah tahu siapa pembelinya, kalau tengah udah siapa tahu pembelinya, kalau di hilir banyak sekali, dari mulai daun sampai bonggolnya sampai rebungnya itu sudah ada pasarnya. Itu tinggal kita bagaimana kita bisa merapatkan barisan dan melihat ini peran pemerintah, ini peran sektor swasta, ini peran masyarakat, ini peran pemerintah kabupaten, ini pemerintah provinsi, dan ini pemerintahan desa. Jadi ini sebetulnya tidak terlalu sulit dan kita bisa lakukan itu. Baik, Kak Desi,
apakah dari KLHK juga sudah ini ya, apa istilahnya itu, memikirkan atau merencanakan gitu ya, lahan-lahan yang bisa di, apa istilahnya itu, direstorasi gitu ya, Restorasi. lahan kritis gitu ya, Iya. yang dengan bambu ini gitu, potensi-potensinya itu seberapa besarkah gitu, apakah sudah diidentifikasi? Iya, terima kasih Pak Adi. Jadi yang tadi disampaikan Bu Mon, bahwa saat ini memang kita sedang berproses penyusunan strategi nasional untuk pemanfaatan bambu secara terintegrasi. Yang tadi supaya dokumen ini ada harapannya menjadi acuan bersama, baik dari sisi pemerintah, pusat daerah, kemudian kelompok masyarakat sipil, kemudian LSM ya teman-teman Yayasan Bambu Lestari dan teman-temannya, kemudian juga masyarakat yang utamanya sebagai penerima manfaat utama. Walaupun memang ranahnya ini adalah mungkin masih dari sisi government karena ini strategi nasional. Dan ini sebenarnya juga adalah PR lama juga, lagi-lagi PR nih, ini Pak Sarwono Kusumaatmadja, beliau pada saat menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup sudah menyusun strategi nasional pemanfaatan dan pelestarian pelestarian dan pemanfaatan bambu di Indonesia. Dan ini dikeluarkan 97 dan 98, mungkin karena timingnya juga pada saat itu ya tidak pas situasi negara kita, jadi memang belum berjalan. Padahal dokumen ini sudah sangat lengkap bagaimana membicarakan bambu dan melindungi bambu dari sisi konservasi dan pemanfaatannya. Dan ini yang perlu kita review kembali dan kita update dengan kondisi saat ini. Mungkin tahun 97-98 tentunya berbeda dengan kondisi saat ini. Dan inilah yang sedang kita kerjakan sebenarnya Pak Adi. Jadi awal inisiasi itu di KLHK waktu itu sudah diadakan diskusi lintas eselon 1 bahwa di KLHK walaupun kita mengurus di hulu ada yang mengurus penanamannya seperti itu di teman-teman di Ditjen Pedas RH dan mereka sudah punya petanya Pak Adi. Jadi target-targetnya juga pengembangan rencana penanaman bambu itu di daerah mana saja dan juga bibit bambu mereka di sana sudah ada program persemaian permanen dan kita coba push juga ya Bu Mon untuk mereka mulai membibitkan bambu juga walaupun kita juga bisa melakukan ini bersama masyarakat dan itu yang sudah dilakukan di NTT khususnya di Flores di 7 kabupaten teman-teman Yayasan Bambu Lestari bersama Pemda, dukungan Pemda dan ini juga yang pertama didukung oleh BPDAS juga yang di sana. Jadi ini yang menjadi tanggung jawab utama di hulu karena kalau kita bicara pemanfaatan seperti tadi orang akan bicara ada bambunya nggak ya gitu. Jenis bambu apa? Karena memang kita punya Profesor Elizabeth Wijaya mengidentifikasi 177. Tadi Bu Mon tambah bilang ada 3 jenis lagi yang belum teridentifikasi. Ini baru Flores loh, kita belum survei ke pulau-pulau lainnya paling di pelosok. Padahal tidak semua, walaupun itu secara keragaman genetik sangat baik, tapi untuk pemanfaatan kita perlu memilah. Jadi memang mana yang memang untuk kebutuhan konservasi genetik dan jenis, mana yang memang bisa kita upgrade untuk pemanfaatan di skala ekonomi. Nah ini yang sangat penting juga. Supaya tadi kita di KLHK juga harus sering-sering berdiskusi dan juga menyusun rencana bersama-sama dengan teman-teman di universitas, perguruan tinggi, kemudian juga di civil society untuk menyusun rencana bersama supaya lebih implementatif untuk di lapangan ya. Begitu Pak Adi. Oke Kak Desi, ini yang menarik juga gitu ya. Kalau di lingkungan dan kehutanan itu biasanya itu ada spesies-spesies yang dinyatakan ini dalam nyaris punah gitu ya. Kalau di bambu ini di mana itu? Apakah aman-aman saja gitu? Ataukah ada jenis-jenis bambu tertentu yang ini dalam kritis gitu ya? Ya. Karena tadi kan Kak Monika menjelaskan banyak jenis bambu yang baru ditemukan, begitu kan ya? Udah ada di situ dari dulu-dulu gitu ya. Cuman kitanya aja yang baru ketemu, begitu kan ya? Tetapi secara umumnya apakah ini sumber daya yang sebetulnya sehat-sehat saja, begitu ya? Beberapa kan beda dengan benar. ini ya. Kalau dulu negara kita kan negara raya kelapa gitu ya. Kelapanya semakin menghilang gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk bambu ini sebetulnya ini ya masih sehat secara ekosistem. Kalau bambu memang yang tadi disampaikan, kalau Prof. Elizabeth Wijaya kan memang ahli taksonomis. Beliau juga sampaikan
bahwa memang Indonesia banyak yang endemik tadi, yang memang hanya tumbuh di Indonesia. Oke. Tapi untuk sampai mengetahui statusnya, nah ini perlu ada penelitian juga lebih lanjut, karena kan ada CITES di situ, Oke. ada lembaga lain yang menentukan bagaimana ini status bambu ini. Tapi kalau yang memang hanya ada di Indonesia itu ada, saya nggak hafal ada berapa puluh ya Bu Mon, Bu Elizabeth sudah mengidentifikasi ada sekian endemik yang contohnya bambu lako misalnya, bambu yang hanya ada Oke. di Flores, dia bambunya warnanya hitam. Oke. Karena itu menyangkut tempat tumbuh. Atau di Halmahera di Maluku ada namanya bambu tutul. Oke. Jadi bambunya kayak batik, dia ada Oh, iya. bercak-bercak hitamnya. Dan Kayaknya biasanya itu saya pernah kalau lihat itu. iya itu kalau dijadikan furniture bagus. Dan itu hanya tumbuh di sana. Oke. Terkadang itu kalau dibawa ke tempat lain, dia mungkin bercaknya nggak muncul. Atau, nah itu karena memang dia sudah mengindikasikan geografisnya, dia hanya tumbuh di situ, berarti endemik di situ, seperti itu tadi. Memang kalau untuk sampai menentukan bagaimana statusnya itu kita harus bekerja sama tadi lagi dengan peneliti, kemudian juga dengan CITES untuk menentukan statusnya ini sampai ke endangered atau seperti apa. Oke, makasih Kak Desi. Soalnya ini kan ada juga yang bertanya-tanya ya, kalau kita memang kembangan ini masif gitu ya, apakah nanti tidak terovereksploitasi gitu ya? Iya. Karena mungkin ada yang khawatir kan, ada jenis-jenis tertentu yang mungkin itu ini ya, Iya, kita benar, harus Adi. aman juga. Jadi dari situ biasanya ya. kalau yang kondisi yang sudah dimanfaatkan secara ekonomis dan masif itu biasanya aman jumlahnya. Oke. Jadi yang endemik atau itu biasanya memang tidak dimanfaatkan secara skala ekonomis. Karena ekonomis dia biasanya mudah dibudidayakan. Kemudian mungkin dari sisi struktur dan fisiknya si bambu itu bisa diolah menjadi produk yang lebih mudah. Oke. Nah, mungkin kalau jenis-jenis bambu yang tadi hanya ditemukan di hutan lindung atau di kawasan konservasi, itu tidak terlalu dimanfaatkan secara ekonomis atau masif atau massal seperti itu. Baik, terima kasih Kak Desi. Jadi itu kita tahan dulu sampai ke situ ya, karena ini tambah seru gitu ya, banyak potensinya gitu ya untuk pengembangan. Artinya adalah kita bakal perlu sekian banyak stakeholder yang baru untuk bergabung untuk mengusung ini bersama-sama. Siapa? Anda sekalian ya, sobat iklim gitu ya. Apa nanti yang Anda bisa perankan gitu ya? Ini perlu banyak nih gitu ya, yang mendukung gitu ya. Apa saja yang dibutuhkan peran-perannya? Kita ke segmen yang berikutnya. Tahan dulu, stay with us. Kita lihat dulu tayangan video berikut ini. Ini merupakan sebuah simbol gotong royong Nusantara karena dia dibuat tidak hanya oleh pihak-pihak yang memproduksi secara langsung, tapi juga bambunya disumbang dari banyak tempat di Indonesia, dari 7 kabupaten di Flores, dari Kalimantan, dari Jawa Timur, dan juga dari tempat sekitar kami sendiri di Temanggung. Ini gotong royong luar biasa, apalagi saya mendengar dari teman-teman Yayasan Bambu Lestari, dari mulai proses menebang, mengirim, sampai memproses itu yang terlibat banyak pihak sekali. Tapi dari semangat keadilan sama ekonomi kerakyatan menurut saya ini luar biasa, karena dengan belanja sekian untuk satu sepeda, ini sebagian besar uangnya itu terdistribusikan ke banyak pihak. Dan nanti kalau sistemnya sudah jadi, menurut saya nanti efisiensi akan terjadi dengan sendirinya. Sepeda bambu ini sebenarnya melambangkan dua hal. Satu adalah sepeda itu sebuah produk green mobility, kemudian bambu adalah ikon dari green material. Ketika kemudian kita bicara tentang eco, itu sebenarnya harus selalu ingat bahwa yang paling penting sebenarnya adalah keseimbangan dan batas. Keseimbangan dan batas itu menjadi esensi dari prinsip-prinsip keberlanjutan dan kelestarian. Saya kira kita ingin sepeda di gotong royong ini sama seperti dengan prinsip gotong royong, semua bisa punya, semua bisa menggunakannya, dan semua bisa juga terlibat dalam proses produksi. Sengaja kami membuat desain di mana roda depan dan roda belakang ini kami bedakan. Ini untuk menjadi simbol pentingnya gotong royong internasional, di mana negara besar yang kami simbolkan di roda besar itu harus menjadi pendorong, dan roda kecil di depan adalah simbol dari
negara-negara berkembang dan negara-negara kecil yang seharusnya diberi kesempatan untuk menentukan arah. Dan saya pikir masa depan yang baik untuk kehidupan di bumi ini hanya bisa terwujud dengan gotong royong. Gotong royong itu sangat erat di masyarakat tradisional. Gotong royong yang baru sebenarnya harusnya mewujud dalam simbol seperti sepeda ini. Bisa menyatu menjadi sebuah sepeda yang bisa berfungsi dengan baik ketika kemudian masing-masing pihak menyumbangkan sesuatu yang terbaik dari mereka dan kemudian bisa saling berpadu dan menghasilkan sesuatu. Saya pikir sepeda Ki-Goro ini adalah contoh tentang wujud baru dari gotong royong. Halo Sobat Iklim, kita sekarang di sesi diskusi yang terakhir, yaitu bagaimana Anda, ya Sobat Iklim, bisa ikut berperan aktif gitu ya di dalam kolaborasi untuk mengusung bambu untuk kesejahteraan masyarakat dan perubahan iklim ini, gitu ya. Kak Desi, beri petunjuk dong, gitu ya, beri pancingan-pancingan ini. Peran-peran apa saja yang diperlukan untuk kolaborasi stakeholder ini? Iya, terima Iya. kasih Pak Adi. Wah, ini apa namanya? Jadi menghimbau nih jurnalis. Iya, sebenarnya begini tadi. Kita mengajak ya, gitu ya. Benar. Jadi yang tadi sudah disebutkan di awal Sobat Iklim, kalau kita sebagai pribadi gitu ya istilahnya, mulailah bagaimana kita menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Karena tadi kan dengan teknologi dan inovasi sebenarnya sudah banyak nih produk-produk pengganti barang-barang yang istilahnya tidak renewable, Sobat. Atau yang tadi malah menimbulkan banyak sampah. Contohnya tadi sedotan. Nah, kalau emang di restoran ada yang menyediakan sedotan plastik, bilang aja tanyakan apakah ada sedotan lainnya yang lebih ramah lingkungan seperti itu. Atau tadi yang tadi kita sampaikan, saat ini rumah bambu itu tidak identik dengan kemiskinan. Kalau Sobat Iklim pernah pergi ke Bali, ada satu bangunan yang itu sewanya jauh lebih mahal dan semuanya dibangun oleh bambu. Jadi semuanya itu tergantung bagaimana kita mengemasnya. Gitu. Jadi itu yang bisa kita berperan. Kemudian kalau kita bisa melakukan apa tadi kegiatan menanam atau penanaman, itu yang juga bisa kita lakukan bagian dari peran kita mengatasi perubahan iklim. Dan kalau kita bicara secara institusi nih Pak Adi, ini juga mungkin Bapak Ibu yang Sobat Iklim yang hadir di Pojok Iklim saat ini juga bekerja di instansi pemerintah, di kementerian atau lembaga. Itu yang tadi kami sampaikan, bahwa saat ini kita sedang mensinergikan. Kadang koordinasi dan sinergi program itu hal yang mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan secara kerjasama gitu. Nah ini untuk bambu lah paling tidak, kita sudah mencoba berkoordinasi dengan lintas kementerian, sudah ada 15 KL yang kita ajak diskusi, agar program-program di masing-masing KL ini bisa mendukung bambu. Supaya yang nanam di sini, yang masyarakat dibina juga di sini, dan pemanfaatannya juga di daerah sekitarnya. Jadi bukan yang nanam di mana, pemanfaatannya di daerah mana, dan bagaimana ini kita mensinergiskan. Karena banyak sekali, contohnya tadi, budaya bambu. Nah ini bagaimana kita menghidupkan lagi muatan-muatan lokal yang mengajak masyarakat untuk kembali ke budaya asalnya. Seperti angklung lah, kalau di Jawa Barat, muatan lokalnya sudah mempelajari angklung gitu ya. Jangan sampai misalnya misalnya di Indonesia Timur yang banyak bambunya, malah muatan lokalnya dance modern misalnya. Itu bukan hal yang tabu sebenarnya, tapi kalau itu bisa dikombinasi juga dengan budaya-budaya daerah yang menggunakan sumber daya lokal, itu juga akan sangat mendukung program sosialisasi atau pemanfaatan bambu ini secara menyeluruh. Karena tadi kita bicaranya sosial budaya, ekonomi, dan juga ekologi lingkungan. Jadi kita 3 pilar ini yang tidak bisa kita lepaskan. Bagaimana kita bisa mengembangkan itu semua. Itu sih Pak Adi, baik secara mungkin teman-teman Sobat Iklim, secara pribadi hal kecil, atau Bapak Ibu Sobat Iklim yang di Kementerian Lingkungan, harapannya bagaimana kita bisa mensinergiskan program yang kita miliki ini untuk mendukung bambu, pemanfaatannya oleh masyarakat, dan juga pemanfaatannya untuk dihilir supaya lebih dengan inovasi dan teknologi.
Terima kasih Kak Desi. Kak Monica, please. Kalau dari saya kira bermimpi ya bahwa bambu ini menjadi salah satu pionir ya, bambu agroforestry menjadi satu kebijakan pemerintah jangka menengah, jangka panjang, tidak melihat ini sebagai suatu satu sumber gitu ya. Jadi kita tidak mau mengulangi satu komoditas yang mendominasi lanskap Indonesia, tapi kita ingin ini menjadi bambu yang memang milik rakyat. Nah, kami memang berdiskusi panjang dengan KLHK untuk Volunetsing 2030 untuk bambu agroforestry sebagai salah satu terobosan ya. Kalau itu dilaksanakan, misalnya kami menghitung kemarin di 7 provinsi itu bisa mendatangkan 2,4 triliun skala ekonomi per tahun. Dari mana 2,4 triliun itu perhitungannya? Misalnya dari pembibitan saja kita bisa berhitung 120 miliar perputaran ekonomi. Ya. Terus dari pemanenan saja itu 120 miliar dari pemanenan saja itu 2,4 triliun. Dari laminasi kurang lebih 400 miliar. Dari pembuatan pellet, arang dan sebagainya itu bisa 200 miliar. Ini dalam 7 provinsi, 30 kabupaten, 150 desa. 7 provinsi saja dengan skala merestorasi lahan kritis 400.000. Nah, itu hanya bisa kalau Yayasan Bambu Lestari hanya bisa bermimpi. Yang mewujudkan itu barangkali KLHK, pemerintah atau presiden. Jadi itu bisa dilaksanakan. We can do it. Tapi juga harus melibatkan semua sektor. Tuh. Misalnya KOPKM, dia akan mendukung pendirian rumah produksi bersama. Dia mendukung pembentukan koperasi-koperasi. Sekarang mereka punya skema koperasi multi pihak di mana mama bambu, petani bambu, pegiat bambu, tukang bambu bisa menjadi anggota dari koperasi itu dan bisa bekerja sama dengan kedua pihak dalam pengembangan usaha. Contoh lain misalnya Kementerian Perindustrian, dia juga bisa mengembangkan alat-alat industri bekerjasama barangkali. Kalau tidak ada cara lain, mungkin bekerjasama dengan pemerintah Cina, dengan negeri Cina, bagaimana alat-alat yang kira-kira mudah, ya, appropriate tools and technology yang bisa dipakai, dikembangkan di desa. Nah, bukan hanya beli, kita ini suka beli mesin, tapi beli mesinnya juga nggak kepake. Kita bisa beli mesin dan mempelajarinya cara membuat mesin. Sehingga suatu saat mesin yang sangat sederhana itu kita bisa produksi sendiri, apakah dengan sekolah kejuruan, apakah dengan teknik industri, dia bisa teknik mesin, dia bisa mengembangkan mesin yang sederhana. Masa iya mesin roasting kopi kita nggak bisa bikin sendiri? Akhirnya kan mesin roasting kopi kita bisa bikin juga, gitu. Jadi kita harus bisa melihat juga bagaimana sektor-sektor ini bisa mendukung. Kementerian Pendidikan misalnya dia punya tugas untuk pendidikan vokasi, dia juga punya tugas untuk meriset budaya bambu dalam masa lalu dan saat ini dan masa depan dengan misalnya kearifan lokal. Indigenous knowledge tentang bambu dan tanaman lokal itu kaya sekali dan kita tidak urus dengan baik itu. Nah berikutnya mungkin barangkali kalau semua pihak ya kalau soal trade and market saya kira sangat besar dan jangan dilihat trade and market itu adalah nasional. Kebutuhan untuk pembangunan Indonesia menggunakan bambu itu sangat tinggi, Pak. Itu baik lokal, regional, antar pulau maupun internasional. Makasih. Iya, terima kasih. Jadi kita tadi berangkat dari bambu yang kita kenal gitu ya,
memori kita mengenai bambu gitu ya, apa yang sudah kita kenal mengenai bambu ke belakang gitu ya. Dengan podcast ini kita sudah mengajak pemikiran Sobat Iklim untuk yang terkini gitu ya. Sudah nih diupdate ya. Dan malahan kita juga sudah melihat dan mengajak mari kita lihat ke depan gitu ya. Bambu dalam konteks masa depan masyarakat Indonesia. Gitu ya. Jadi ini sebetulnya dengan waktu yang pendek ini, podcast ini kami mengajak Sobat Iklim untuk sudah move on gitu ya, melihat bambu dalam kerangka Indonesia yang ke depan untuk negara dan masyarakat kita gitu ya. Nah, bolehkah dikasih informasinya yang terdekat ini gitu ya, mau ada apa nih, kolaborasi apa atau rencana rapat apa begitu ya untuk mewujudkan strategi nasional ini tadi ya untuk bambu ini. Sudah adakah agenda tahun 2023 ini? Ada rapat besar begitu atau bagaimana? Nah, kan mimpinya sudah nih gitu ya, menjalankan mimpi ini. Nah, bagaimana tuh Kak Desi? Benar. KLHK harus lead ya. Iya, Gimana? seperti tadi benar Pak Adi. Jadi kalau tadi Bu Monica sampaikan itu adalah mimpi, kalau kita bicara strategi, rencana strategis itu ada visi, misi, dan bagaimana program untuk mencapainya. Dan itu yang memang proses saat ini sudah berjalan. Dan karena ini melibatkan, kita nggak bisa KLHK sendiri, jadi melibatkan kementerian dan lembaga lain, ini di bawah koordinasi Kemenko Marves. Namun demikian, kita di KLHK ini juga sedang berencana untuk menyusun bagaimana strategi untuk di hulu. Jadi ini sebagai bagian dari rencana besar strategi nasional tadi. Ini seperti halnya teman-teman di Kemen PUPera. Beberapa waktu yang lalu kita juga diajak diskusi, mereka sedang membuat roadmap untuk menggunakan bambu sebagai material konstruksi rumah. Apalagi saat ini sedang terjadi rawan bencana, baik itu untuk huntara maupun huntap, gitu ya, hunian sementara atau hunian tetap. Ini Kemen PUPera dengan Dirjen Perumahan Rakyatnya sedang menyusun roadmap itu. Dan ini kita yang di KLHK sebenarnya kita sudah sinergis di lintas eselon 1. Nah ini dengan teman-teman di pusat kebijakan strategisnya KLHK, kita coba bagaimana menyusun untuk di hulunya seperti apa. Ini yang nantinya akan memperkaya proses Stranas yang juga sedang disusun. Ini yang dalam waktu dekat tadi Pak Adi, dan juga untuk di instansi kami sendiri yang tadi kita sampaikan, kami berencana di tahun ini kita membuat 3 standar instrumen yang tentunya juga akan bersama-sama dengan tim dan juga para pihak dalam penyusunannya. Karena tadi sebenarnya ilmunya kita udah banyak. Yang tadi Bu Mon sampaikan, ini tinggal bagaimana knowledge manajemennya, bagaimana kita mengelola pengetahuan atau yang sudah kita miliki, penelitian yang sudah kita miliki di Indonesia untuk menjadi suatu standar, bukan standar atau instrumen ya, tapi suatu panduan yang bisa kita gunakan bersama. Walaupun memang saya pribadi pernah melakukan studi Pak Adi, memang penelitian bambu di Indonesia masih sangat kurang. Ini untuk yang di lingkup internasional. Jadi publish jurnal itu internasional selama 2 dekade hanya 200-an jurnal judul. Dan ini masih sangat kurang, tapi sebenarnya kita tidak starting from the scratch, nggak mulai dari nol. Karena Cina itu udah khatam dia, hampir khatam lah. Dari A sampai Z sudah diteliti oleh Cina. Jadi sebenarnya kita bisa mengambil lesson learn walaupun jenis bambu kita beda. Mungkin perlu ada justifikasi sendiri, walaupun iklim kita juga beda gitu. Tapi intinya adalah kita bisa melakukan penelitian dengan referensi mungkin yang sudah ada. Ini juga untuk memudahkan dan bagaimana kita melakukan aksi atau kegiatan untuk ke depannya. Dan ini kita nggak bisa sendiri, lagi-lagi KLHK nggak bisa sendiri. Ini perlu dukungan teman-teman LSM, kemudian teman-teman di universitas dan perguruan tinggi, dan juga masyarakat yang punya kearifan lokal dan local wisdom itu. Begitu Pak Adi. Baik, terima kasih Kak Desi dan Kak Monica. Jadi kita sudah sampai di hampir mendekati penghujung dari podcast ini, gitu ya. Banyak sekali informasi yang sudah diberikan, mimpi-mimpinya juga sudah disampaikan, gitu ya.
ajakan ke semua stakeholder untuk kolaborasi dan untuk tidak sampai kolaborasi ya, harus jadi rencana strategis yang sifatnya nasional yang melibatkan multi stakeholder, multi sektor, multi years ya. Tahun 2023 bisakah itu terwujud? Betul. Optimis, Kak Monica? Optimis Pak. Saya mau sharing sedikit upcoming events. Nah, silakan Kak Monica. Oke. Nah, Jadi, kita tahu di G20 Indonesia menampilkan bangunan dom dari bambu di Yes. Apurva di Kempinski. Terus di side event G20 di Bali Collection kita juga membangun sebuah event ya, hutan bambu G20 namanya. Dan di situ cukup banyak event-event dan lumayan jadi trendsetter di bambu di G20. Yang berikutnya mungkin ada cerita ya, Presiden Jokowi menggunakan sepeda bambu dan beliau mencintai sepedanya, terus memberikannya pada kepala negara lain. Dan kita juga berharap bahwa itu akan diulang lagi di KTT ASEAN. KTT ASEAN di Labuan Bajo juga akan ada satu bangunan epik lah di Tanamori, di Golomori yang menggunakan bambu juga. Tapi yang sekali ini bambunya cukup keren prosesnya. Mama Bambu di 6 kabupaten itu mengumpulkan bambu dan menjual bambunya, membuat naja untuk atap, dan itu dikirim ke lokasi bangunan KTT ASEAN. Saya mau memberikan contoh ini karena sesuatu yang prosesnya keren banget. Karena di situ terlihat betul bahwa ekonomi bambu ini betul dirasakan oleh rakyat langsung ke desa. Yang berikutnya kita akan mengembangkan, sepeda bambu, sepeda Gi ini adalah sepeda bambu paling keren. Saya menganggapnya paling keren di dunia karena saya udah riset ada 8 sepeda bambu punya Indonesia yang tidak salah dipilih oleh Presiden. Ini salah satu sepeda bambu yang paling keren. Yang sudah digoes dari Aceh sampai Bali dan digoes dari Jakarta sampai Bajawa. Tanpa masalah ya. Nah, berikutnya kita akan kembangkan ini dan menggunakan itu sebagai sepeda yang terjangkau oleh rakyat. Sekarang masih premium. Ini akan jadi affordable bikes yang kita akan gerakkan untuk ayo bersepeda ke sekolah. Jadi kampanye tahun ini, mungkin pertengahan tahun kita akan kampanye ayo bersepeda ke sekolah, dan itu it's going to reduce significant amount of emission di planet. Makasih. Wah, terima kasih Kak Monica. Jadi jelas sekali leadership dari pimpinan kita gitu ya, Pak Presiden dan juga Ibu Menteri LH dan juga segenap jajaran menteri sudah sudah siap untuk mengusung ini dan sampai kepada jangan lupa ya, karena ini kembali lagi pada masyarakat gitu ya. Jadi ini jelas sekali bahwa kita akan menuju kepada bambu untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Baik, terima kasih Kak Monica, terima kasih Kak Desi. Baik, Sobat Iklim, kita sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada dua narasumber kita, Kak Desi, Kak Monica. Terima kasih banyak atas mewakili ya Sobat Iklim di seluruh penjuru Indonesia. Baik, demikian podcast Pojok Iklim kita di siang ini. Ikuti terus seri podcast Pojok Iklim oleh KLHK. Dan tak lupa juga, jangan lupa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Pojok Iklim lainnya yang diselenggarakan setiap Rabu pukul 13.30 sampai dengan 15.30 berupa talk show, ada podcast, kemudian juga ada podcast di tapak, di lapangan gitu ya. Dan ada Pojok Iklim Goes to Campus ya. Terima kasih sebagai host
kami mendapat kehormatan untuk mengawal podcast kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Sobat Iklim, sampai jumpa.